Teman-teman sekalian, Al-Quran adalah kalamullah, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Jadi teman-teman sekalian, Al-Quran itu adalah kalamullah, atau ucapan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pedoman bagi kita, sebagai panduan bagi kita dalam menaungi hidup di dunia ini, sehingga kita hidup di dunia ini berada dalam jalan yang benar. Karena ini adalah kalamullah. Kalamullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk bagi kita, bagi seluruh manusia sebenarnya. Bagi manusia, agar manusia berada di dalam jalan yang benar. Dan Al-Quran adalah ucapan, perkataan Allah, atau firman Allah, atau wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat seperti mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Nuh, dan sebagainya. Sedangkan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini tidak dapat dikalahkan oleh siapapun yang ingin menantangnya, yang ingin menandingi kehebatannya. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Mukjizat adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri, rasul-rasul yang mendapatkan mukjizat ini, mendapatkan mukjizat bukan karena kehebatan mereka, tapi karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat ini tidak mungkin dilakukan atau manusia yang memiliki mukjizat ini karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh manusia, tidak mungkin dikarang oleh manusia. Dan karena ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Musa diberikan mukjizat bisa membelah laut. Dan tidak ada manusia ataupun makhluk-makhluk lain, baik itu malaikat, baik itu jin, yang mampu melakukan tersebut kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Musa membelah laut dengan satu pukulan, dengan hanya satu pukulan tongkat, akhirnya laut terbelah. Dan ini adalah mukjizat, dan tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Begitu pula dengan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mampu menyembuhkan penyakit kusta, mampu menyembuhkan kebutaan, dan mampu menghidupkan orang mati. Dan tidak mungkin ini bisa dilakukan karena kekuatan Nabi Musa itu sendiri, tapi karena mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada makhluk, satupun makhluk, baik itu malaikat, baik itu jin ataupun manusia, yang mampu mendinginkan api yang panas. Api yang panas menjadi dingin, itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan tidak ada makhluk, satupun makhluk yang bisa menjadikan api itu menjadi dingin. Dan ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, dan mukjizat ini hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Quran ini, mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa saja yang ingin menandingi mukjizat ini pasti tidak bisa menandinginya, karena ini adalah mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat Al-Quran ini tidak mungkin dikarang oleh makhluk-makhluk lain. Bahkan malaikat pun tidak mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran. Walau berkumpul seluruh jin dan manusia untuk membuat yang persis sama, yang mampu menandingi Al-Quran, satu ayat Al-Quran, maka tidak akan bisa menandinginya, karena Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang jika ada yang ingin menandinginya maka pasti tidak akan bisa menandinginya.
Dan Al-Quran ini adalah firman Allah yang terpelihara, dan terpelihara kemurniannya, terpelihara keasliannya, karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ketika sesuatu sudah masuk meresap ke dalam hati, maka itu akan menjadi akhlaknya, maka itu akan menjadi karakternya, maka itu akan menjadi kepribadiannya secara otomatis. Begitu juga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke hati Nabi Muhammad SAW, sehingga Al-Quran ini menjadi akhlak Rasulullah SAW, menjadi bagian dari diri Rasulullah SAW, menjadi karakter kuat dari Rasulullah SAW. Sebagaimana ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, bagaimana akhlak dari Rasulullah? Maka beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Itu karena Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, sehingga ini menjadi bagian dari diri Rasulullah SAW, menjadi karakter kesadaran, menjadi kepribadian, menjadi akhlak yang melekat 100%, menjadi bagian dari Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, yang merupakan mukjizat ini diturunkan oleh Allah langsung ke dalam hati Rasulullah, sehingga Al-Quran ini adalah akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan secara mutawatir. Mutawatir berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah memerintahkan kepada sebagian sahabatnya, kepada khususnya sahabat yang menghafal atau yang ditugaskan untuk menghafal, yang memang sahabat ini senantiasa menghafal. Ketika ayat Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketika itulah Rasulullah memerintahkan, menyampaikan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menghafalkan isi-isi ayat-ayat Al-Quran atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian sebagian dari para sahabat ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk mencatatnya. Jadi inilah yang membuat Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir, sehingga ketika ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, maka ratusan bahkan ribuan para sahabat menghafalkannya sampai di luar kepala, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, secara berangsur-angsur, sehingga mudah untuk dihafal oleh para sahabat. Dan inilah Al-Quran diturunkan oleh Allah secara mutawatir, yang setiap surat, setiap ayat yang diturunkan, setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah, maka para sahabatlah yang akan menjadi saksi. Sahabat-sahabat yang memiliki ingatan yang kuat, memiliki kredibilitas yang tinggi, memiliki integritas yang tinggi, sehingga Al-Quran ini terjamin kemurniannya. Dari sinilah Al-Quran ini diturunkan, yaitu melalui hafalan, melalui memori para sahabat, sehingga Al-Quran ini ketika dirubah satu huruf saja, maka akan banyak yang mengkoreksinya, maka akan banyak yang akan menyalahkan dan meluruskan bacaan dari setiap huruf yang dibaca, dari setiap kata yang dibaca, dari setiap kalimat yang dibaca, maka akan banyak yang akan mengkoreksi. Maka tidak mungkin Al-Quran ini akan dirubah, karena Allah sendiri yang berjanji akan menjaga Al-Quran ini, menjaga kemurniannya, menjaga keasliannya, yakni dengan tradisi menghafal dari para sahabat yang jumlahnya ratusan orang, bahkan mencapai ribuan orang yang menghafal Al-Quran ini. Bahkan pada setiap zaman pasti ada yang menghafal Al-Quran. Bahkan dari survei yang dilakukan pada zaman ini, hampir 20 juta manusia Muslim yang menghafal Al-Quran. Bahkan satu huruf pun yang dirubah, maka akan mudah untuk maka akan banyak orang yang mengkoreksinya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah,
ketika mengucapkan bismil, mim, ketika kita mengucapkan mim ini tanpa mulut kita, tanpa mengatup mim atau itu, maka akan dikoreksi bahwa ucapan kita salah. Atau nun, nir, kita, tapi lidah kita tidak menyentuh langit-langit mulut kita, maka akan banyak yang koreksi. Harusnya nun, bukan nun. Oleh sebab itu Al-Quran ini dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Zabur, dan Taurat, diturunkan oleh Allah khusus untuk umat tertentu dan pada zaman tersebut. Ketika zaman sudah berubah atau di luar umat tersebut, maka ini kitab-kitab sebelum Al-Quran ini tidak lagi terjaga kemurniannya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kemurnian, keaslian dari isi Al-Quran? Karena Al-Quran ini diturunkan untuk seluruh umat manusia, untuk tidak dikhususkan hanya untuk bangsa Arab, tidak dikhususkan hanya untuk orang Indonesia, tidak dikhususkan untuk orang Cina, orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika. Tapi Al-Quran ini diturunkan untuk sekalian alam, untuk seluruh manusia, tidak terbatas ruang dan waktu. Sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lebih yang lalu sampai hari kiamat, dan untuk seluruh dunia, tidak terbatas tempatnya, dan bahkan untuk seluruh alam semesta. Oleh sebab itu Al-Quran ini terjaga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya menyampaikan kepada seluruh umat manusia, dan diturunkan secara mutawatir, yakni melalui tradisi menghafal, kemudian ditulis hingga menjadi mushaf sampai saat ini. Dan karena Al-Quran ini adalah diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia dan merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran ini adalah kitab yang terjaga kemurniannya, yang terjaga keasliannya, maka diharapkan bagi kita untuk membacanya, karena membacanya adalah merupakan suatu ibadah.